dikenal dengan pesona alamnya yang menakjubkan, Kota Bandung juga menyimpan kekayaan sejarah dan budaya yang tak kalah menarik. Peninggalan barang bersejarah yang tak ternilai harganya di kota ini, salah satunya berada pada Museum Sri Baduga, Bandung. Museum Sri Baduga adalah sebuah persembahan bagi pecinta sejarah dan budaya Sunda yang terletak di kota Bandung, Jawa Barat. Dengan menghadirkan koleksi dan benda prasejarah yang sudah ada sejak zaman kerajaan kuno, museum ini memainkan peran penting dalam memahami akar-akar budaya Sunda yang mendalam. Saya sempat mengunjungi museum ini untuk mencari tahu jejak sejarah, serta barang apa saja yang sangat dihormati di museum ini. Berdasarkan informasi resmi dari laman Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, museum ini berdiri pada tahun 1974 atas gagasan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat, Aang Kunaifi. Museum Sri Baduga memiliki bentuk bangunan model tradisional khas Jawa Barat, yaitu rumah panggung beratap susunan panjang yang dipadukan dengan gaya arsitektur modern. Museum ini berdiri di atas tanah seluas 8.030 meter persegi yang dulunya digunakan sebagai kantor Kawedanan Tegalega untuk mengurus urusan administrasi di Kota Bandung. Pada awal tahun 2018, terjadi perubahan pada struktur organisasi pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Daerah Jawa Barat, di mana Museum Sri Baduga menjadi bagian dari UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jawa Barat, tepatnya di Seksi Cagar Budaya dan Permusiuman. Lantai 1 diawali dengan menampilkan beberapa koleksi sebagai pembuktian hadirnya Sri Baduga sebagai salah satu raja Pajajaran. Sejarah alam seperti fosil hewan dan tumbuhan, profil manusia atau fosil manusia purba, serta sejarah terbentuknya Jawa Barat dari sisi geografis dan budaya yang diawali dengan sistem religi masa Hindu Buddha. Museum Sri Baduga memiliki koleksi yang mencakup berbagai jenis artefak, lukisan, dan benda-benda bersejarah yang mencerminkan kekayaan budaya dan sejarah budaya Sunda. Koleksi museum yang telah dihimpun dari tahun 2017 berjumlah 6.979 buah. Koleksi tersebut dikelompokkan ke dalam 10 klasifikasi, yaitu geologika atau geografika, biologika, etnografika, arkeologika, historika, numismatika atau heraldika, filologika, seni rupa, keramologika, dan teknologika. Di lantai 2, melanjutkan sistem religi Konghucu, Kristen dan Islam, sistem pengetahuan, bahasa, sistem organisasi atau kemasyarakatan, peralatan hidup, sistem mata pencaharian seperti pertanian dan perikanan, hingga busana pengantin di Jawa Barat dan seragam juragan tanah di masa kolonial. Pada akhir abad ke-19, tepatnya di kawasan Jawa Barat, muncul
muncul inovasi kulinernya yang unik dan lezat yang disebut dengan surabi. Namun, sejarah mencatat bahwa keunikan surabi tidak hanya terletak pada rasanya yang lembut, melainkan juga pada proses pembuatannya yang melibatkan cetakan khas. Asal-usul cetakan surabi dapat ditelusuri hingga ke tradisi rakyat yang berkembang di kalangan masyarakat Sunda. Pada awalnya, cetakan surabi terbuat dari bahan seperti tanah liat atau gerabah, berwarna merah kehitam-hitaman, dan terdiri dari dua bagian, yaitu wadah dan tutup. Wadah berbentuk seperti mangkok, bibir tebal melebar keluar, dan alas cembung tidak bersimetris. Tutup cembung di bagian tengah atas terdapat pegangan berbentuk budar dan tengahnya berlubang. Dipergunakan untuk membuat makanan tradisional, yaitu serabi yang terbuat dari tepung beras dan terkadang di tengahnya ditaburi oncom. Tangan-tangan terampil para pengrajin setempat mengukir cetakan ini dengan motif-motif tradisional yang mencerminkan keindahan lokal. Cetakan sederhana ini menjadi salah satu bagian yang tak terpisahkan dari ritual memasak surabi. Sejarah cetakan surabi mencerminkan perjalanan panjang kuliner tradisional Indonesia yang terus berkembang. Dari alat sederhana di dapur rumah tangga hingga cetakan modern yang kreatif. Setiap cetakan surabi menyimpan jejak sejarah yang tak ternilai. Sebagai bagian dari warisan budaya, cetakan surabi bukan sekedar instrumen praktis, melainkan juga penjaga kekayaan tradisi yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Museum Sri Baduga ini, lantai 3 menampilkan materi koleksi yang berkaitan dengan mata pencaharian seperti perjalanan teknologi, permainan tradisional anak Jawa Barat, dan zona perkebunan. Salah satu koleksi lainnya yaitu adanya alat musik kecapi berukuran besar dan berwarna emas yang dinamakan sebagai kecapi naga maung. Terdapat pula koleksi senjata pustaka, lukisan, dan beberapa kain khas Nusantara di balik ruangan lain berpintu jeruji besi di lantai 3 Museum Sri Baduga. Mari kita bersama-sama menciptakan kenangan abadi di Museum Sri Baduga, di mana setiap sudutnya menyimpan kekayaan kisah dan keindahan yang tak terlupakan.